Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ransa Sanchez Duma dengan nomor induk mahasiswa D02 20512, kelas Informatika B, mata kuliah Bahasa Inggris. Noun adalah kata benda dalam bahasa Indonesia, merupakan bagian dari parts of speech yang sangat penting karena noun digunakan untuk menamai semua benda dan konsep yang ada di dunia ini, sehingga meliputi hal-hal fisik dan abstrak. Benda fisik seperti table, house, pond, floor, and water, yang artinya meja, rumah, telepon, lantai, air, dan masih banyak lagi. Benda fisik tersebut adalah bentuk atau ukuran suatu benda yang mudah dikenali secara langsung dan dapat didefinisikan menggunakan indera penglihatan dan kulit sebagai indera peraba. Konsep abstrak, yaitu artinya waktu, ide, pendapat, usia, kesulitan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya di bagian A, concrete noun and abstract noun. Berdasarkan bentuknya, noun dibagi menjadi dua, yaitu concrete noun atau kata benda berwujud. Concrete noun adalah kata benda yang dapat dilihat atau kata benda yang berwujud dan dapat diraba. Concrete noun terbagi menjadi 4 jenis, yaitu material noun atau kata benda material. Material noun adalah kata benda yang menyatakan bahan, baik itu bahan mentah ataupun bahan baku, barang tambang atau sejenisnya. Material noun misalkan seperti perak, emas, tembaga, perunggu, besi, intan, air, dan lain-lain. Sedangkan kolektif noun atau kata benda kolektif. Kolektif noun adalah kata benda yang menyatakan suatu kumpulan atau kelompok orang, binatang, atau benda. Misalnya seperti hadirin, tim, armada, kawan ternak, keramaian orang, parlemen, dan sebagainya. Pokoknya tempat-tempat ramai yang dikumpuli orang-orang. Proper noun, kata benda atau nama diri. Proper noun adalah nomina atau kata benda yang menunjukkan orang, tempat, suatu atau kejadian yang sudah melekat dan punya arti khusus pada nomina tersebut dan selalu diawali dengan huruf besar. Contohnya seperti Maria, nama orang yang harus diawali dengan huruf besar. Nama negara, contohnya Jepang, yang harus diawali dengan awal huruf besar atau huruf kapital. Nama kota, nama sekolah yang harus diawali dengan huruf kapital. Common noun atau kata benda umum. Common noun adalah kata benda yang menunjukkan suatu benda secara umum atau tidak tertentu. Common noun misalkan pengacara, guru, atau benda yang sering kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti pensil, penghapus, atau yang sering kita datangi seperti toko, pasar. Ini lebih mengarah ke bagian yang umum. Selanjutnya yaitu bagian B, yaitu countable dan uncountable noun. Yang pertama itu countable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat diikuti oleh artikel e dan en dalam bentuk tunggal. Yang kedua yaitu dapat ditambahkan akhiran es dan es dalam bentuk jamak. Contohnya itu seperti rumah atau dalam bahasa Inggris itu house.
Contohnya yaitu a house, one house, dan three house. Itu adalah contoh countable noun. Dan kita masuk ke uncountable noun. Uncountable noun adalah lawan dari countable noun. Kata benda jenis ini tidak dapat dihitung, adapun ciri-cirinya yaitu tidak dapat diikuti oleh artikel a dan n, atau tidak ada bentuk tunggal. Yang kedua itu tidak dapat ditambahkan s dan es, atau tidak ada bentuk jamak. Contohnya itu seperti kita ambil kata yaitu susu atau milk. Contohnya yaitu a glass of milk, 2 glasses of milk. Selanjutnya yaitu di bagian C, yaitu common and proper noun. Pembagian noun ke dalam common dan proper noun merujuk pada apakah suatu noun itu termasuk nama spesifik atau bukan. Dalam kurung umum, common noun adalah noun yang mengacu pada hal-hal yang masih umum, sehingga penulisannya tidak menggunakan huruf kapital kecuali mengawali sebuah kalimat atau judul. Contohnya seperti penyebutan nama orang, kota, negara, gunung, restoran, taman, aula, dan lain-lain. Sedangkan proper noun merupakan hiponim dari common noun, sehingga acuannya lebih spesifik daripada common noun. Jenis noun ini biasa dikenali dengan bentuk nama suatu hal, dalam kurung orang, benda, tempat, dan sebagainya. Dan pada umumnya penulisannya mengharuskan huruf kapital kecuali huruf kecil telah ditetapkan sebagai dari nama tersebut. Contoh proper noun yaitu seperti penyebutan orang John, Semarang, Indonesia, rumah, dan masih banyak lagi. Bagian D yaitu collective noun. Collective noun adalah noun yang menunjukkan adanya suatu hubungan, baik itu orang, tempat, ataupun benda. Kita masuk ke bagian akhir yaitu fungsi noun. Secara garis besar, fungsi noun dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu subject. Contohnya yaitu life is wonderful, yang artinya atau life is wonderful atau hidup itu indah. Yang kedua yaitu objek. The author has published his new book, yang artinya penulis telah menerbitkan buku baru. Tiga yaitu object of preposition, objek atau objek preposisi. Contohnya we are going to fly to Jakarta tomorrow, yang artinya kita akan terbang ke Jakarta besok. Yang keempat yaitu subjektif complement atau penjelasan subjek, yaitu contohnya he is John, yang artinya dia adalah John. Yang lima yaitu objektif complement dan penjelasan objek. Contohnya ML and MLS Smith named their baby Peter, yang artinya Pak dan Nyonya Smith menamai bayi mereka Peter. Bagian 6 yaitu modifier of noun phrase atau penjelasan noun phrase. Contohnya word yang artinya perang kata. Dan yang terakhir head of noun phrase, inti noun phrase. Contohnya English test, yang artinya tes bahasa Inggris.